Di Indonesia, hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Yang pertama, patung polisi, kedua, polisi tidur, dan ya, Jenderal Hugeng. Ungkapan anekdot terkenal yang dilontarkan oleh Gus Dur tentang polisi. Generasi muda kini mungkin tak kenal siapa Hugeng. Ya, Hugeng. Beliau bernama kecil Iman Santoso, seorang putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Lahir di Pekalongan yang berayahkan seorang jaksa, berawal dengan ketertarikannya ingin menjadi polisi. Hugeng bermetamorfosa menjadi satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Yang hingga saat ini, sosoknya masih dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang sederhana, berani, dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor 1 di institusi Bayangkara. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Namun, sebagai polisi, ia tetap berkata jujur, sederhana, dan tak kenal kompromi. Nilai-nilai dan pelajaran hidup dari kisah Hugeng bukan untuk kalangan polisi saja, tetapi masyarakat umum pun dapat belajar dari kisah kehidupan Jenderal Hugeng yang tetap relevan sampai saat ini, sesuai dengan 7 core value ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan secara langsung. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari mulai pangkat rendah sampai yang paling tinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. 2. Akuntabel. Kapolri Hugeng pun sering merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hugeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya. Bapak hanya mau yang tertinggal di rumah itu adalah yang ada tulisannya Inventaris Polri. Itu saja yang boleh di dalam rumah. Akhirnya dikeluarkan oleh Bapak, mobil semuanya, lemari, sofa semua keluar. Yang tersisa hanya Dipan sama Rakando, Mbak. Karena itu yang ada tulisannya Inventaris Polri. Yang lainnya itu memang perabotan yang sengaja diberikan oleh orang-orang yang berusaha mempengaruhi. Ya. Ia juga memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. 3. Kompeten. Jenderal Hugeng telah mendapatkan gelar dan bintang tanda jasa yang sangat banyak atas pengabdiannya. Contohnya, bintang gerilya, bintang Dharma, bintang Bayangkara, Satya Lencana, dan lain sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa Jenderal Hugeng adalah seseorang yang kompeten sesuai dengan jabatan yang pernah ia duduki. Selain itu, meskipun Jenderal Hugeng sudah tiada, namun jasa-jasa dan pengabdiannya masih dikenang oleh rakyat Indonesia sampai dengan saat ini. 4. Harmonis. Kelebihan Pak Hugeng, beliau tidak bersih untuk dirinya sendiri, tetapi juga menebarkan inspirasi dan motivasi untuk melakukan perubahan di lingkungan tempat kerjanya. Beliau memprakarsai pertemuan-pertemuan dan lobi-lobi anti korupsi secara reguler, dengan melibatkan para pejabat sipil dan militer serta tokoh masyarakat. Sesungguhnya, Pak Hugeng saat itu telah menerapkan strategi good governance yang sejak awal 1990-an menjadi ideologi global untuk melawan korupsi, yaitu diperlukan adanya aksi bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat warga atau civil society. 5. Loyal. Jenderal Hugeng terkenal dengan nasionalisme dan kecintaannya terhadap institusi Polri. Semua ia usahakan agar kepolisian menjadi institusi yang bersih dan anti korup. Dan yang kedua, beliau keluar air mata juga waktu Mabes Polri terbakar. Dia ingat ruangannya juga pasti hangus dan juga pataka-pataka itu. Nah di situ 2 kali itu saya lihat Bapak mengeluarkan air mata ya. Itu bukti betapa ia sangat cinta institusi ini. Ya. Luar biasa. Adaptif. Saat menjadi Kapolri, Hugeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran Polri dalam peta organisasi polisi internasional, yaitu International Criminal Police Organization atau ICPO, semakin aktif.
Hal ini ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Bureau Interpol di Jakarta. Selain itu, gagasan menggunakan helm dalam berkendara roda 2 juga pertama kali dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Hugeng. Gagasan itu dilatar belakangi keprihatinan Hugeng karena tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor roda 2. Gagasan Hugeng mendapatkan tantangan dari masyarakat saat itu. Bahkan, gagasan kewajiban pemakaian helm dinilai kontroversial. Namun, gagasan Hugeng justru mendapatkan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Menteri Perhubungan pada saat itu. Kolaboratif. Di antara rekan-rekan seprofesi dalam bidang penegakan hukum, Hugeng mengupayakan forum untuk mengatasi berbagai kejahatan, salah satunya korupsi. Di Medan, dia berhasil memberantas korupsi dan penyelundupan berkat kerjasama dengan instansi lain, termasuk militer. Pengusaha Robi Cahyadi, perwira polisi, dan militer yang terlibat dalam penyelundupan mobil mewah terbesar pada saat itu adalah satu jaringan kejahatan yang dibabatnya. Namun, keberanian Pak Hugeng membongkar mafia penyelundupan itulah yang diisukan menjadi alasan pemberhentiannya di tengah jalan dari jabatan Kapolri oleh Presiden Soeharto.